warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai acara webinar pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kegiatan webinar ini dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Viral. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya adalah sesi sambutan kepada Saudara Nova Rahmat Nursyadi Jaya selaku perwakilan panitia webinar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Antonius Antoni, SEMM. Yang terhormat, Bapak Syahrial Sidik, Eskom MM. Lalu yang saya hormati, panitia webinar, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar Protect Your Future, Strategi Marketing Personaleksi dan untuk Generasi Muda. Saya Nova Rahman Nursyadi Jaya, selaku perwakilan panitia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Syahrial Sidik atas dukungan dan kehadirannya pada acara pagi hari ini. Bu Silvi Setiawan yang telah bersedia menjadi narasumber dan berbagi ilmu bersama kita semua. Seluruh peserta webinar yang telah mendaftar dan menghadiri webinar pada pagi hari ini. Dan tidak lupa, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Semoga webinar ini dapat berjalan lancar dan memberikan wawasan serta manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya personaleksi dan strategi marketing bagi generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nova. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Syahrial Sidik, Eskom MM. Kepada Bapak Syahrial, kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Aman? Terdengar, Bapak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Silvi Setiawan, selaku Direktur Marketing Sahabat Insurance, selaku narasumber utama kita pada hari ini. Terima kasih Bu Silvi telah meluangkan waktunya di kesibukan untuk berbagi insight industri yang sangat berharga pada kami semua. Yang saya hormati juga kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mewujudkan acara ini, serta yang paling saya banggakan seluruh peserta webinar baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum yang antusias hadir secara virtual pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat guna mengikuti sebuah sesi esensial bertajuk Protect Your Future, Strategi Marketing Personal Accident untuk generasi muda. Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, saat ini kita berada di era yang bergerak sangat dinamis. Generasi muda kita, para milenial dan generasi Gen Z, memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi, produktif, dan berani mengambil berbagai peluang baru. Namun, ada satu paradoks di tengah kecepatan tersebut. Kesadaran akan mitigasi risiko seringkali tertinggal. Pemahaman mengenai pentingnya jaringan pengamanan finansial, khususnya perlindungan asuransi kecelakaan diri atau personal accident, masih sering dipandang sebelah mata. Banyak anak muda yang menganggap asuransi itu rumit, kaku, atau sekedar belum waktunya. Disinilah letak tantangan terbesar. Bagaimana kita mendobrak stigma tersebut melalui strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran untuk generasi muda menuntut kita untuk keluar dari cara-cara konvensional. Kita harus berbicara dengan bahasa mereka, memanfaatkan ekosistem digital secara optimal, dan memposisikan personal accident bukan sekedar polis asuransi, melainkan sebagai sebuah gaya hidup cerdas, ya, perlindungan yang memungkinkan mereka untuk terus mengejar passion tanpa batas dan tanpa rasa was-was. Oleh karena itu, kehadiran Bu Silvi Setiawan dari Sahabat Insurance pada pagi hari ini adalah sebuah kesempatan emas. Dengan rekam jejak dan keahlian beliau di posisi strategis pemasaran asuransi, kita akan mendengar langsung bagaimana industri merespon tantangan ini, serta taktik-taktik pemasaran nyata yang terbukti efektif menembus pasar generasi muda. Kepada seluruh peserta, terutama rekan-rekan mahasiswa, manfaatkanlah momen ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah ruang ini sebagai tempat berdiskusi, menggali ilmu praktis langsung dari ahlinya, dan bertukar gagasan cemerlang. Mari kita tingkatkan literasi perlindungan risiko demi menciptakan ekosistem masyarakat yang tidak hanya produktif, tapi juga tangguh secara finansial. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Protect Your Future, Strategi Marketing Personal Accident untuk generasi muda, secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berdiskusi, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini membawa keberkahan dan kemajuan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarial. Hadirin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, kini tibalah kita pada agenda utama dan momen yang paling dinanti pada hari ini, yaitu acara inti berupa pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah ruang virtual ini telah bergabung bersama kita Direktur Marketing Sahabat Insurance, Ibu Silvi Setiawan, selaku narasumber kita pagi hari ini, yang akan mengupas tuntas secara mendalam topik mengenai Protect Your Future, strategi marketing personal accident untuk generasi muda. Sebelum pemaparan materi dimulai, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan menggunakan background Zoom yang telah kami berikan, serta menyimak dengan baik setiap poin edukasi yang disampaikan dengan seksama. Tanpa menunda lebih lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Kepada yang kami hormati, Ibu Silvi Setiawan, waktu dan ruang virtual sepenuhnya kami persilahkan.
Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada Pak Antonli dan Pak Syahrial Sidik dan juga tentunya panitia yang telah mengundang saya hadir di dalam diskusi tentang marketing soal personal accident atau kecelakaan diri ya. Terutama kepada seluruh panitia, terus terang memang waktunya sangat mepet sehingga saya harus jujur bahwa materi ini dibuat oleh para panitia. Terima kasih pada para panitia. Tugas saya sekarang adalah men-sharing ilmu, pengalaman yang telah saya jalani selama ini. Mungkin supaya lebih cepat ya, kita lebih banyak berdiskusi. Kita mulai presentasi ya, Mbak Duina ya. Baik. Jadi tema hari ini adalah Protect Your Future, Strategi Marketing, Personal Accident untuk Generasi Muda. Tapi tentunya tidak terlupa untuk generasi tua juga ya. Justru semakin senior, maka semakin dibutuhkan personal accident. Kalau anak muda kan biasanya jalannya cepat, tegap. Tapi kalau udah senior, udah pada goyang-goyang gitu. Jadi lebih sering jatuh, lebih sering kecelakaan ya. Jadi sebetulnya personal accident ini dibutuhkan untuk semua usia. Mungkin kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama ya. Jadi tentang definisi asuransi kecelakaan diri. Apa sih sebetulnya definisinya? Judulnya adalah kecelakaan diri. Artinya sesuatu yang kecelakaan itu bersifat dari luar badan. Itu yang disebut adalah kecelakaan. Contohnya kalau kita jatuh saja, itu juga sudah kecelakaan. Contoh kita apalagi kepleset sehingga mengakibatkan terluka, patah, itu juga sifatnya dari luar. Atau kita tertabrak, atau kita masuk jurang, ya. Nah itu contoh-contoh yang kecelakaan diri yang terjamin di dalam kalau kita bicara di dalam asuransi kecelakaan diri. Tapi kalau ada pertanyaan bagaimana yang sifatnya dari dalam? Nah kalau dari dalam, contohnya kita sakit, itu tidak termasuk. Jadi definisinya sangat jelas berasal dari luar. Jadi dari keadaan yang keluar. Oke, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya adalah sekarang tentang kita bahas pentingnya proteksi bagi generasi muda. Kenapa generasi muda ini sangat penting ya untuk menjaga dirinya sendiri? Karena ke depan itu untuk generasi muda itu masih panjang. Kita perlu sehat. Kita perlu istilahnya ada yang menanggung jaminan kita ke depan. Karena setelah masa kuliah, jadi saya lihat bahwa di sini banyak peserta mahasiswa ya, setelah selesai kuliah mau kemana? Mau kerja. Habis kerja di usia mungkin 21, 22. Ini masih panjang, kira-kira umur orang Indonesia bisa 60, 70. Siapa yang protek kita? Kalau misalnya suatu saat kita terjatuh ya, kemudian kakinya patah, terus kemudian tidak bisa bekerja. Nah, itu pentingnya asuransi di sini. Anak muda banyak melakukan kegiatan seperti main sepak bola saja di kampus, bisa tersenggol, bisa patah kakinya. Kemudian mungkin ada yang suka naik gunung, pecinta alam, pasti juga bisa terjadi accident. Atau di dalam angkutan umum atau di dalam menyetir mobil maupun motor tetap bisa saja terjatuh. Nah, ini pentingnya bagi generasi muda untuk bisa memiliki proteksi terhadap diri sendiri. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kita bandingkan itu antara kita menabung atau kita membeli proteksi asuransi. Contohnya begini. Kalau kita berandai-andai, udahlah kita nggak usah membeli proteksi untuk diri kita sendiri, kita tabung saja. Ya, misalnya adik-adik mahasiswa mau mendapatkan, kalau saya kenapa-napa, saya tidak bisa beraktivitas, saya mau dijamin misalnya sebesar 1 miliar. Oke, misalnya sebesar 1 miliar. Terus kemudian, berarti saya kan harus menabung nih untuk mendapatkan jaminan nanti 1 miliar. Tetapi kalau kita nabung di bank, 1 miliar itu harus kita kumpulkan dalam periode jangka panjang. Itu kalau kita menabung. Tetapi kalau kita membeli proteksi asuransi, langsung jaminan 1 miliar,
hari ini misalnya tanggal 1 Juni, mulailah proteksi asuransi per tanggal 1 Juni. Langsung hari ini juga sudah dijamin 1 miliar. Memang dengan harus membayarkan premi asuransi yang sangat minim. Per mil, bukan persen ya, tapi per mil, per 1.000. Artinya apa? Mungkin kalau adik-adik mahasiswa tahu, per mil itu misalnya kalau kita bicara tentu kan ada kelas-kelas tertentu di dalam proteksi asuransi kecelakaan diri. Biasanya kategori A itu kategori yang paling aman. Contohnya untuk kita-kita mahasiswa yang bekerja di kantor, itu risikonya kecil. Ada lagi yang kategori, kalau kita sebut kategori yang kedua, kategori B ya. Itu pekerja-pekerja yang bekerja di pabrik, berarti akan terjadi kemungkinan besar dia kecelakaan terhadap tangan, terhadap kaki yang membutuhkan mesin-mesin dengan menggunakan tangan. Yang ketiga bisa terjadi, kelompok ketiga adalah pekerja-pekerja yang resikonya jauh lebih tinggi. Contohnya mungkin bisa saja ditambang. Nah, kategori-kategori ini yang akan menentukan berapa sih premi yang harus dibayar. Tentunya kategori A yang tadi saya sebutkan, resiko yang paling aman, tentunya preminya murah. Resiko yang kedua, kategori 2 lebih mahal, dan berikutnya sampai kategori ketiga dan keempat. Berapa sih preminya kalau untuk asuransi proteksi diri? Saya sebut deh kurang lebih untuk kategori A, saya sebut tarif preminya adalah 1 per mil. Artinya 1 per 1.000. Ini seperti kalau asuransi mungkin sudah diajarkan oleh Pak Syahrial Siddiq ya, tentang mungkin sempat menyinggung, ini sangat murah sekali 1 per mil. Artinya 1.000 orang berkumpul boleh klaim 1 kali. 1 miliar artinya. Jadi harus ngumpulin 1.000 orang. Karena balik lagi dasarnya asuransi adalah value of large number, volume of large number. Jadi kayak arisan. Perusahaan asuransi itu adalah mengumpulkan premi-premi, mengumpulkan peserta-peserta, kemudian dikelola, kemudian kalau ada yang klaim dibayarkan. Nah, jadi dengan 1 per mil atau sampai 2 per mil atau 3 per mil tergantung kita bekerja di mana nanti, itu sangat murah. Jadi, dan kita hidup juga tidak selama 1.000 tahun kan. Jadi benar-benar sebaiknya teman-teman, kemudian adik-adik mahasiswa ini mulai mencadangkan. Belilah, tidak mungkin dengan limit besar, tapi mungkin dengan limit kecil, bisa saja 100 juta. Kalau kita punya limit 100 juta, terus kemudian 1 per mil, berarti preminya berapa? Sangat-sangat murah. Berarti cuma 1 juta ya. Oke, memang itu setahun. Kemudian ya mungkin buat adik-adik nanti minta tolong dulu deh sama orang tuanya untuk protek saya. Karena bilang aja saya belum ada duit, tapi saya sadar dengan asuransi. Saya mau protek diri saya supaya saya aman. Nah, minta dulu sama orang tua gitu ya. Kayak bercanda aja. Nah, terus kemudian saya lanjut ke slide berikutnya adalah kenapa target anak muda ini sangat penting. Karena tidak seperti tadi yang saya umum di depan adalah tidak cuma muda ya, sepanjang usia itu memerlukan proteksi. Kenapa penting? Jadi kalau saya lihat adalah karakteristik dari Gen Z dan milenial. Ini kenapa? Dia apa-apa maunya mainnya digital, ya maunya paham digital. Terus mungkin teman-teman adik-adik semua juga sering main game kali ya. Saya juga sering main game kok. Udah setua ini juga main game. Terus kemudian aktif di sosmed ya. Terus kemudian lagi mengutamakan pengalaman, suka proses cepat dan praktis. Nah, untuk proses cepat dan praktis ini sebetulnya banyak adik-adik mahasiswa dan para peserta kalau misalnya mau membeli produk asuransi ini, sebetulnya banyak perusahaan asuransi juga bisa memberikan proses cepat dan praktis, yaitu tinggal call ke call center atau misalnya bisa ke webnya atau bisa ke apps-nya untuk membeli produk asuransi tersebut. Dan polis itu juga biasanya juga dikirim secara digital melalui email peserta. Kemudian sensitif terhadap harga.
Nah, memang dalam hal ini kita juga mesti ngirit ya, hidup ke depan. Mungkin teman-teman mahasiswa juga dapat uang jajan, tapi uang jajan itu bisa disisihkan untuk mulai proteksi diri sendiri. Eh, Asuransi yang diatur oleh OJK itu adalah asuransi tarifnya, itu adalah asuransi properti atau kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Sedangkan asuransi kecelakaan diri ini memang belum diprotek oleh OJK tarifnya. Jadi memang setiap perusahaan asuransi bisa mengeluarkan tarif yang berbeda. Untuk tarif yang berbeda, tentunya kenapa perusahaan itu bisa mengeluarkan tarif? Tentunya perusahaan itu pasti menilai, mengambil statistik untuk mencari premi murninya berapa. Dan premi murni itu tentunya ditambah ada biaya diskon, kemudian itu akan menjadi tarif jualnya. Jadi kalau ditanya, harga seperti tadi saya ilustrasikan, itu adalah sangat-sangat murah. Ya, sangat-sangat murah. Terus ada diskon nggak sih, Bu? Ada, biasanya ada diskon. Diskonnya berapa? Mungkin bisa sekitar 10, 15, sampai 20. Itu tergantung daripada volume banyaknya. Kalau misalnya satu keluarga ya membutuhkan, misalnya ada orang tua, kemudian anak 4 ya, ini biasanya oh ya lebih murah, bisa diberikan diskon. Tetapi kalau misalnya cuma satu orang, ya mungkin diskonnya lebih kecil atau mungkin juga tidak ada diskon karena tarifnya mungkin yang dijual sudah net. Jadi sangat cocok lah untuk anak-anak muda dalam memulai untuk menutup asuransi kecelakaan diri. Kemudian kebutuhan proteksinya kenapa? Mobilitas tinggi, yaitu sangat aktif ya, apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, kemudian naik gunung atau olahraga, ya tentunya ini sangat-sangat dekat dengan risiko kecelakaan. Kemudian kecelakaan sehari-hari juga, freelance dan pekerja non formal, kemudian traveling dan olahraga. Tadi udah saya sebutkan di sini ya. Kita ke next slide. Berikutnya adalah tantangan sekarang, tantangan seorang marketing ini ya, untuk misalnya menjual asuransi kecelakaan diri. Zaman sekarang tentunya beda dengan pada zaman dulu ya, bahwa sekarang bisa masuk ke sosmed ya, kita bisa menjual secara soft selling dengan sosmed ya, terus kemudian kita bisa masuk ke podcast. Tentunya banyak sekarang influencer ya, atau orang bikin konten dengan background apapun ya, juga dalam hal ini bisa saja untuk penjual melakukan podcast. Mungkin saya yakin harusnya ada mungkin ya dari STM Trisakti ini mungkin sering podcast atau sering apa saya juga nggak tahu. Semoga kalaupun belum ke depannya bisa sering mengadakan podcast supaya bisa mengedukasi atau apapun juga dibahas di podcast ya. Salah satu memang penjualan asuransi ini uh, kalau dibilang sulit atau gampang ya, itu kadang-kadang orang asuransi itu menjadikan kebutuhan yang agak belakang. Karena biasanya dengan salary atau gaji yang utama itu pasti memenuhi makan dulu ya. Makan, sanang pangan ya, kemudian pendidikan, kemudian ujung-ujungnya baru asuransi. Jadi sebetulnya challenge juga untuk kita menjual asuransi kepada masyarakat umum. Karena pasti itu adalah kebutuhan-kebutuhan nanti deh ya. Kalau ada uang sisa, saya baru bayar asuransi. Karena saya harus makan, beli baju, nyicil mungkin nanti ke depannya kalau adik-adik ini udah pada bekerja, nyicil dulu, ada nyicil rumah, ada nyicil motor, ada nyicil mobil. Baru kalau udah sisa, baru ke asuransi. Tetapi saatnya sekarang harus dibalik. Kita tidak akan bisa dapatkan ini semua kalau kita tidak bisa bekerja. Jadi dahulukan sekarang proteksi untuk diri kita sendiri. Bukan untuk, ya makan memang perlu ya, baju nggak usah beli banyak-banyak lah. Terus kemudian mobil sama motor, kita sekarang zamannya sudah zaman enak ya, punya mobil di mana-mana. Bisa punya motor di mana-mana, tinggal pakai online. Online car, online motor.
Tapi yang penting sekarang adalah menurut saya adalah belilah proteksi untuk diri kita sendiri. Kalau kita kecelakaan, kita tidak bisa melakukan hal ini semua. Tetapi kalau kita menutup dengan personal accident atau kecelakaan diri, kita tuh dapat dana dari asuransi. Misalnya kita tutup seperti tadi, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Nah, kita itu bisa beli makan. Kita bisa melanjutkan hidup dengan uang yang diberikan oleh asuransi. Nah, jadi kelihatannya memang coba zaman sekarang udah harus dibalik ya, karena mobilitas, kegiatan itu sangat tinggi. Banyak orang yang berpikirnya itu salah. Jadi dijadikan yang terakhir. Kalau menurut saya proteksi diri kita dulu. Baru kita bisa lanjutkan yang lain-lain. Nanti cicilannya dari mana kalau nggak bisa nyicil? Kalau misalnya kita harus patah kaki, kita mungkin 3 bulan tidak bisa kerja. Nah, asuransi itu memberikan jaminan seperti itu. Kemudian, nah itu tantangannya. Jadi bagaimana kita mengedukasi teman-teman ya, kemudian mengedukasi masyarakat untuk supaya kita membalik persepsi. Memang mungkin kalau di-compare dengan zaman dulu ya, banyak hal negatif. Kita harus terbuka juga. Banyak hal negatif. Asuransi itu apa sih? Hanya mau menerima premi, tapi klaimnya sulit gitu ya. Tapi tidaklah, zaman sekarang justru kalau adik-adik nanti kemudian akan bekerja di asuransi, justru kita membayar klaim itu menjadi daya jual. Jadi bukannya biasanya sih seorang marketing, seorang bagian klaim itu pasti akan memandu peserta untuk kalau ingin melakukan klaim itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita semua percaya ya, kalau kita berbuat baik, asuransi itu melakukan hal yang baik, membayar klaim dengan tepat, itu semua orang pasti bilang, itu mah biasa, itu mah wajar, nggak akan diomongin. Tapi kalau perusahaan asuransi misalnya mempersulit ya, atau tidak membayar, aduh omongannya pasti kecewa dan akan menyebarkan mungkin ke 100 orang, ke 1.000 orang. Jangan pakai asuransi itu ya, asuransi itu tidak membayar. Nah, jadi sebetulnya semua perusahaan asuransi itu tidak ada niat untuk tidak, tentu asuransi. Saya menganggap bahwa perusahaan asuransi semuanya niat untuk membayar klaim, tapi tergantung juga pada dokumen yang diberikan. Mungkin nanti kalau ada mau dokumen apa kita lakukan di pertanyaan question and answer ya. Kemudian yang berikut adalah strateginya nih. Bagaimana kita menjual personal accident buat adik-adik mahasiswa. Pertama melalui digital. Mungkin seperti yang tadi saya bahas bahwa melalui Instagram, melalui TikTok, YouTube, podcast, sekarang semuanya itu kita sangat dimudahkan dalam melakukan penjualan apapun ya. Enggak cuma asuransi, jual baju juga pasti teman-teman adik mahasiswa udah sering belanja ya. Yang penting jangan setiap hari itu semua pada ngebel pintu semua kotak sudah ada gitu ya. Jadi belanjanya jauh lebih banyak. Kemudian soft selling. Kadang-kadang ada pertentangan ya antara soft selling atau dengan hard selling. Kalau hard selling memang lebih banyak dilakukan secara face to face ya. Kita menerangkan secara langsung fungsi dan manfaat daripada asuransi. Tetapi kadang-kadang kalau kita jual secara sosmed ya, begitu hard selling biasanya orang pada malas gitu loh. Jadi pada malas untuk dengar lagi ya. Dengar asuransi, itu mah jualan. Nah, jadi sekarang memang yang banyak harus dilakukan adalah perusahaan asuransi itu melakukan dengan soft selling. Jadi mungkin kasih tips dulu. Tips apa yang harus dilakukan supaya kita bisa hati-hati di jalan, ya kan? Kemudian kesehatan apa yang harus kita lakukan? Terus kemudian proteksi jaminan apa? Jadi kelihatannya memang untuk asuransi sekarang lebih bagus banyakkan yang soft selling ya, dibungkus dengan tips dengan segala macam. Hard selling orang biasanya meninggalkan yang seperti tadi saya bilang, aduh ini ujung-ujungnya jualan. Itu merupakan tantangan juga sih. Kecuali memang ada peserta yang mau benar-benar saya mohon dijelaskan secara detail. Nah, barulah hard selling itu dilakukan. Kemudian content marketing. Content marketing banyak sekarang ya, apapun semua bikin konten, saya yakin juga mungkin adik-adik mahasiswa banyak membuat konten-konten ya.
Dan ini lumayan efektif. Kalau menurut saya, konten-konten ini sangat efektif karena sudah mulai banyak yang nonton ya. Apalagi kalau konten-konten, kalau di IG selalu orang-orang nunggunya giveaway. Saya sharing pengalaman. Kalau misalnya kita cuman story aja ya, IG story, ngobrol, itu peserta yang mendengarkan sedikit. Tapi biasanya kalau ada giveaway, nah peserta itu langsung bisa nanjak. Jadi statistik juga mengatakan bahwa zaman sekarang itu sosmed itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada kita lagi buka ya, kemudian ada giveaway, wah animonya kita bikin statistik itu tinggi. Jadi menurut saya sekarang cukup sukses ya kalau kita membuat konten, kita masuk ke Instagram, kita jual apapun, jadi lumayan. Banyak peserta yang tanya ataupun beli ya, mungkin mereka sudah sadar atau mereka biasanya menyimpan dulu, oke deh saya simpan lah nanti saya baru ada dana, saya baru mau beli. Ya, jadi cukup berhasil menurut saya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang inovasi produk untuk generasi muda ya. Di sini kalau kita baca dari slide ini, pertama adalah yang diinginkan adalah premi yang terjangkau, itu pasti ya. Dan setiap perusahaan asuransi itu mirip-mirip kok untuk tarif-tarif preminya karena mereka juga memakai, kita semua tuh memakai statistik. Terus kemudian pembelian secara online. Banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah menjual sekarang secara online. Proses klaim yang cepat. Jadi kalau kita bicara tentang proses klaim yang cepat, tentunya berdasarkan dari kondisi polis dan dari peraturan OJK ya sebagai regulator dari perusahaan asuransi, klaim itu sudah harus dibayarkan dalam waktu 30 hari setelah dokumen dilengkapi dan kemudian disetujui. Biasanya kalau untuk klaim, saya singgung sedikit mengenai klaim, pasti dokumen yang diperlukan itu dibutuhkan. Apa dokumennya? Misalnya kalau habis kecelakaan, surat dari dokter, foto-foto, kemudian biaya pengobatan, apakah perlu dirawat inap di rumah sakit atau berobat jalan. Nah, dokumen-dokumen itu harus disampaikan kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan memeriksa semua dokumen. Kadang perusahaan asuransi juga akan menghubungi rumah sakit. Jadi pasti ini untuk namanya pengecekan dan penelitian ya. Setelah semua dicek semuanya sudah oke, baru kemudian perusahaan asuransi ini akan mengabarkan kepada kepada peserta dari personal accident ini bahwa dengan demikian berdasarkan sesuai tabel, misalnya yang diklaim adalah 1 ibu jari. Berdasarkan polis, 1 ibu jari kurang lebih mendapatkan sekitar 5% atau 10% gitu ya. Jadi kalau di asuransi personal accident itu bagian kita tuh dinilai. Jadi ibu jari nilainya berapa? Mungkin karena ibu jari ini sangat penting terutama untuk main handphone, untuk melakukan pekerjaan, nilainya lebih besar in percentage, bisa 10%. Sedangkan satu jari lainnya itu adalah bisa 5%, 5%, 5%. Kemudian mata. Nah, sebetulnya di dalam asuransi personal accident itu jaminannya cukup besar, bisa dianggap 100% adalah fungsi organ-organ terpenting dari bagian tubuh kita. Contohnya mata. Mata itu bisa 100% karena kalau kita tidak bisa melihat itu klaimnya bisa dibayarkan secara 100%. Atau misalnya lengan, dari jari sampai lengan atau sampai ke atas atau setengah kaki atau 1 full kaki. Itu semua ada persentasinya masing-masing dan persentasi itu berlaku nasional dan berlaku internasional. Jadi sebetulnya polis-polis asuransi di Indonesia juga pengacu kepada persentasi yang dari internasional. Jadi memang nggak bisa didebat ya. Kalau saya melenceng sedikit, misalnya ada asuransi untuk pemain sepak bola. Pemain sepak bola yang berharga apa? Kaki. Jadi mungkin kakinya yang bisa di-cover 100%. Tapi itu tentunya adalah dengan persetujuan di awal. Nah, banyak perusahaan asuransi ini kalau untuk profesional seperti itu bisa jadi memerlukan pemahaman atau istilahnya perhitungan secara lebih detail.
karena mereka menjalankan secara profesional. Contohnya lagi pilot, mereka hampir terbang setiap hari. Itu adalah profesional. Sedangkan asuransi-asuransi yang umum yang biasa asuransi jual itu adalah asuransi yang seperti kita-kita lah yang bekerjanya di kantor, bekerja di pabrik, bekerja di tambang. Itu adalah yang banyak dipakai. Tapi kalau misalnya polisi, tentara. Nah, itu tidak bisa masuk dalam kategori yang tadi saya sebutkan dari 1 sampai 4 gitu ya. Dan juga misalnya kayak profesional-profesional, atlet-atlet itu tidak bisa dengan tarif yang tadi saya sebutkan. Tarifnya berapa? Tarifnya itu pasti akan jauh lebih mahal. Karena memang mereka melakukan kegiatan itu setiap hari dan dilakukan secara profesional. Nah, itu contohnya seperti klaim. Kalau klaimnya misalnya sudah disampaikan oleh perusahaan asuransi, Anda akan mendapatkan karena jempolnya hilang atau jempolnya patah tidak bisa berfungsi kembali, Anda akan mendapatkan misalnya 10% dari nilai misalnya 1 M, berarti 10% mendapatkan 100 juta. Dan 100 juta itu langsung diberikan secara tunai. Kalau sudah disetujui oleh peserta asuransi, biasanya perusahaan asuransi akan meminta tolong persetujuan. Nah, begitu ditanda tangan, mulailah berlaku perhitungan dari kondisi polis maupun peraturan OJK, perusahaan asuransi harus membayarkan dalam waktu 30 hari sejak ditanda tangan. Nah, biasanya perusahaan asuransi pasti akan mengatur yang mana klaim masuk duluan dibayar gitu ya, tetapi tidak akan lebih daripada 30 hari. Bisa nggak lebih cepat? Bisa. Mau paling mungkin perlukan proses ke bagian finance ya. Nanti adik-adik mahasiswa juga akan bekerja di perusahaan asuransi. Kemudiannya ya mungkin akan ada proses tanda tangan lah, approval lah. Tapi tetap bisa lebih cepat, tapi tidak akan lebih lambat daripada 30 hari. Bagaimana kalau misalnya ada perusahaan asuransi yang telat bayarnya setelah 30 hari? Laporkan saja ke OJK nggak apa-apa. Bikin surat ke OJK pengaduan bahwa asuransi A ini tidak membayarkan saya yang telah saya setujui dalam 30 hari. Nah, itu adalah ada jalur-jalur khusus untuk tempat pengaduan. Laporin ke OJK saja. Kemudian selain itu flexible coverage yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup pengguna. Ya, ini mau dijaminnya apa? Terutama dalam hal limit ya. Dalam hal limit mau 10 juta, mau 100 juta, mau 500 juta, mau 1 M, mau lebih besar, tentunya ini adalah cukup fleksibel. Tapi untuk fleksibel dalam hal pekerjaan tidak bisa. Tetapi fleksibel ini dibutuhkan juga misalnya kita tadinya bekerja di pabrik gitu ya, dengan risiko yang cukup tinggi, misalnya bisa accident untuk tangan atau kaki. Kemudian tiba-tiba saya dipindahkan dari pabrik saya ke ruang ini ke administrasi yang jauh lebih simpel. Nah, itu harus disampaikan perubahan-perubahan pekerjaan kita kepada asuransi supaya bisa diturunkan preminya, nanti di-refund, dikembalikan preminya. Tapi kalau kita dari pekerja kantoran, kemudian kita ke pekerja tambang, itu juga harus disampaikan. Karena perubahan pekerjaan kita, kalau pada saat nanti klaim tidak sesuai, sudah pasti asuransi tidak akan membayarkan. Jadi sering-seringlah komunikasi dengan perusahaan asuransi. Tidak bermaksud untuk menyulitkan, tetapi okupasinya itu harus sesuai dengan yang didaftarkan di dalam polis. Kalau kita pekerja kantoran, oke, berarti akan dicatat di dalam polis. Karena polis kan mungkin adik-adik sudah tahu ya, bahwa ini adalah kontrak di mana dinyatakan bahwa okupasi pekerjaan adalah pekerjaan kantoran, bukan pekerja tambang. Nah, tiba-tiba tanpa menginformasikan, tiba-tiba bulan berikutnya dipindah ke tambang. Resikonya akan jauh lebih tinggi. Nah, kalau segera menginformasikan kepada asuransi akan kena penyesuaian premi, pasti ada tambahan premi. Tapi kalau tidak menginformasikan, tiba-tiba terjadi kecelakaan di tambang, mohon maaf kepada adik-adik bahwa itu pasti tidak akan dijamin. Karena apa? Okupasinya telah berbeda, risikonya udah berbeda gitu nah. Jadi sering-sering komunikasi dengan asuransi supaya tetap ada tatap muka ya, diberikan pengetahuan-pengetahuan atau diberikan, kadang-kadang orang awam susah ya mengerti insurance. Tentu adik-adik ini baru semester masih awal ya, masih panjang sampai semester mungkin 3 tahun atau 2 tahun lagi kali ya. Begitu ya, Bu Dina? 2 atau 3 tahun lagi bakal selesai nih, campur-campur nih ya. Ya, jadi istilahnya
lebih baik berkomunikasi, nanti akan dibantu oleh perusahaan asuransi ya dari customer service-nya untuk menerangkan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh para peserta asuransi. Kemudian selain lifestyle ada cashback dan reward. Biasanya kalau untuk cashback itu kita namakan bukan cashback ya, tapi lebih ke arah diskon. Jadi diskon itu dianggap sah oleh OJK bahwa diskon itu bisa diberikan kepada peserta. Kemudian kalau kayak reward atau reward itu biasanya perusahaan akan berikan kalau misalnya lagi ngonten ya, lagi kita ada story atau kita bicara di sosmed, nah itu seperti giveaway. Nah, reward itu biasanya diberikan di situ. Kemudian ya dinotit nih ya dari materi bahwa generasi milenial dan generasi Z lebih menyukai layanan cepat, fleksibel, dan basis teknologi. Jadi supaya lebih gampang ya. Sekarang aja Zoom padahal sebetulnya udah dari dulu ya, tetapi karena dibutuhkan, ini Zoom berkembang ini gara-gara COVID ya. Kita semua tidak bekerja, tidak bertemu muka, sehingga digital itu semakin naik dan sangat-sangat dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari juga dalam bekerja. Kemudian next slide berikutnya, kita bicara tentang branding ya, branding dan trust building. Nah, branding ini memang sebetulnya kalau kita bicara, branding sangat diperlukan, tetapi bagaimana cara peserta asuransi akan mau mengikut ini, memilih asuransi yang mana sih? Jadi kalau kita bicara asuransi umum aja, itu ada sekitar 70 perusahaan asuransi, sangat banyak. Jadi memang harus dipilih asuransi mana. Kalau asuransi jiwa lebih sedikit, mungkin sekitar 40 ya, 40 atau 30 something. Jadi bagaimana nih cara memilih perusahaan asuransi? Tentunya pasti banyak perusahaan asuransi sekarang yang setiap hari itu follow aja IG-nya ya, bahwa mereka akan memberikan konten edukasi, mereka branding ya, baik dengan produk, baik dengan kegiatan atau apapun ya, itu untuk memberikan bagaimana cara memasarkan produk-produk PA dan produk asuransi, terutama asuransi umum itu sangat banyak. Kalau misalnya saya hanya kasih sekilas ya, produk-produk yang di luar PE, apa sih yang aneh yang tadi saya terangkan? Ada produk yang aneh. Kalau kita bicara asuransi rumah kebakaran, asuransi mobil itu sudah biasa, asuransi kargo, pengiriman segala itu sudah biasa. Tapi ada banyak asuransi aneh yang bisa ditutup oleh asuransi. Contohnya asuransi whole in one. Apa sih asuransi whole in one? Itu artinya asuransi yang diberikan untuk kalau misalnya panitia penyelenggara hole in one bermain golf ya. Jadi sekali pukul itu langsung masuk lubang. Berarti biasanya hadiahnya bisa mobil, bisa apartemen. Nah, panitia nggak punya dana sebanyak itu. Maka itu mereka menyerahkan kepada asuransi, tolong dong kalau nanti ada peserta golf yang bisa sekali pukul masuk lubang, ini hadiahnya mobil Mercy. Jadi saya membayar asuransi whole in one dengan premi kurang lebih 3%, nanti asuransi yang bayar ya mobilnya. Nah, itu hal yang aneh-aneh. Kemudian asuransi ada apa lagi yang untuk game-game yang anak-anak muda punya ya. Sekarang anak muda juga udah pada pinter main golf. Saya nggak pinter main golf, takut hitam. Skincare-nya lebih mahal nanti perawatannya. Hitamnya akan melekat gitu ya. Nah, jadi ada lagi asuransi yang game. Contohnya asuransi bowling. Jadi namanya Perfect Game. Perfect Game itu adalah jadi kalau setiap kali pukul bolanya jatuh semua. Itu juga ada hadiahnya. Jadi panitia biasanya tidak mau, dan hadiahnya sama-sama mewah juga. Ada mobil, ada apartemen, ada motor, dan segala macam mungkin gadget. Nah, peserta panitia tidak mempunyai dana sebanyak itu, diasuransikanlah dengan asuransi Perfect Game. Memang tidak semua perusahaan asuransi bisa menjual yang tadi saya sebutkan, karena setiap produk yang dijual itu harus mendapatkan izin OJK. Tetapi saya yakin banyak perusahaan asuransi, hampir semua lah memiliki produk untuk personal accident. Karena personal accident ini umum dan istilahnya prosesnya juga gampang, limitnya juga sangat variasi. Jadi
sekarang apa sih yang diperlukan untuk kita bisa menjual produk ya? Pertama tadi branding, yang kedua trust building. Sometimes ada beberapa perusahaan asuransi ya, itu yang memasukkan di dalam sosmednya mereka, telah melakukan pembayaran mobil sebesar 2 miliar. Nah, mereka posting. Nah, itu sebetulnya membangun citra, membangun image ya, bahwa perusahaan asuransi itu nggak takut kok untuk membayar ratusan miliar gitu ya. Jadi kalau dibilang kan bahwa eh, kalau saya kasih contoh, dalam hal personal accident itu limitnya bisa lebih, tetapi juga limit itu akan sangat mempengaruhi berapa kali salary. Tidak ada aturan di dalam teori. Contohnya misalnya saya adalah setelah lulus kuliah saya langsung bekerja. Mungkin saya masuk UMR, ya masuk UMR 5 juta salary saya. Normalnya adalah berapa yang saya bisa tutup, berapa yang saya bisa cover, supaya saya bisa protect diri saya. Kalau misalnya adik-adik mengatakan, saya mau jamin 10 miliar, oke, nggak apa-apa, tapi biasanya biaya itu kan pasti dari orang tua. Dan biasanya perusahaan asuransi itu akan mengecek dulu, oh anak ini punya 10 miliar, preminya kurang lebih 1 per mil, dengan gaji yang 5 juta per bulan, akumulasi setahun itu 60 juta, bayar preminya dari mana? Nah, biasanya beberapa perusahaan asuransi itu suka melimitkan. Limitnya bisa berapa? Bisa 5 juta ya, salary per bulan dikali 60. Itu rata-rata. Atau bisa 50 kali gaji, ya bisa juga 100 kali gaji. Itu sangat fleksibel di perusahaan asuransi. Tapi kalau tiba-tiba ada seseorang misalnya dengan ditanya pekerjaannya apa? Saya tidak bekerja. Terus kemudian Anda mau menutup dengan limitnya berapa? Saya menutup 10 miliar. Pasti akan dipertanyakan oleh perusahaan asuransi. Ini ujung-ujungnya kemana ya gitu ya. Dan kalau boleh saya ceritakan sedikit, banyak untuk personal accident ya, itu banyak sekarang kejahatan asuransi. Contohnya, ini kejadian pada zaman dahulu ya. Misalnya, aduh saya tutup asuransi, saya punya niat jahat, saya mau ngambil uang dari asuransi, dia mulai menghitung tuh, jempol saya perlukan nih, jempol saya perlukan. Berarti saya udah aja, saya potong 4 ujung jari tangan saya. Dan itu ada, pernah kejadian. Pada masa lalu adalah dia memotong 4 jarinya untuk mendapatkan 5%, 5%, 5%, 5%. Berarti dia mendapatkan 20% dari limit 1 miliar. Misalnya ditutup 1 miliar. Jadi 5%, 20%. 20% dari 1 miliar dia mendapatkan 200 juta. Nah, seperti itu kejahatan-kejahatan asuransi. Tentunya pihak asuransi akan melihat, ini potong jarinya seperti apa? Rata. Kalau udah rata itu pasti, misalnya dia terjadi di kecelakaan mesin. Berarti kan butuh laporan-laporan dari laporan pabrik, dari laporan bekerjanya dia, dari laporan kalau diperlukan juga kepolisian, kalau misalnya perusahaan asuransi mencurigai. Nah, banyak kejahatan-kejahatan yang timbul seperti itu. Ada satu lagi, kejahatan asuransi contohnya begini. Sebetulnya di dalam polis asuransi kecelakaan diri ya, itu yang bisa menutup siapa sih? Pertama, yang bisa mengcover asuransi adalah diri kita sendiri. Bahwa kita yang menutup atas nama kita dan yang membayar adalah dari diri kita. Kemudian orang tua. Orang tua berhak mengasuransikan dan bukan berhak ya, bisa mengasuransikan anak-anaknya. Itu boleh. Kemudian pemberi kerja, misalnya kantor yang mengasuransikan karyawannya. Nah, itu bisa. Tetapi kalau ada pertanyaan, boleh nggak ya saya mengasuransikan tetangga saya? Itu anak tetangga saya lucu deh. Jadi saya khawatir kalau ada apa-apa dia jatuh, saya mau jamin saking sayangnya. Nah, itu nggak bisa. Karena tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kepentingan. Nah, jadi saya kaitkan cerita ini dengan contoh kejadian klaim pada zaman dulu juga. Jadi ada seseorang, dia mengasuransikan seseorang lagi, mungkin karena seseorang ini dia mungkin tidak ada keluarga ya, tidak ada dan mungkin jobless ya, dia diasuransikan. Niat jahat dari orang yang mengasuransikan adalah dia melakukan pembunuhan.
Jadi dia berharap ahli warisnya adalah dia. Padahal yang penutup asuransi ini tidak punya hubungan apapun dengan orang yang dia bunuh gitu ya. Kemudian dia berharap dia membunuh orang itu dan dia menuntut perusahaan asuransi bahwa orang ini telah meninggal dan ahli warisnya adalah saya. Nah, seperti yang tadi telah saya sampaikan, hubungan antara yang membayar atau ahli waris dengan orang yang meninggal ya, dibunuh gitu ya, itu tidak ada kaitan sehingga ditolaklah oleh asuransi. Jadi memang banyak kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi, tetapi kita juga dan nanti adik-adik semua akan bekerja di asuransi, ya kita mesti tidak curiga, tetapi kita mesti lebih teliti. Karena itu sudah pasti tidak dijamin. Dan sayangnya orang yang tutup asuransi nggak rupanya benar-benar orang awam ya. Jadi tidak ngecek dulu kepada orang asuransi sebetulnya jaminannya seperti apa. Ya untungnya nggak ngecek ya, kalau nggak mereka akan menjadi perfect crime ya. Jadi akan menjadi sempurna pembunuhannya. Jadi akhirnya oleh perusahaan asuransi itu ditolak. Begitu. Saya rasa sudah selesai ya materinya. Mungkin saya serahkan ke Mbak Duina untuk selanjutnya mau tanya jawab atau bagaimana. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Zelvi Setiawan atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, agenda akan langsung kita lanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand. Sesi diskusi resmi dibuka. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, ruang virtual ini kami persilahkan. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya share sedikit lah sambil teman-teman nanti mau tanya ya. Jadi ini karena saya berbicara di forumnya SMA Trisakti, berarti kan adik-adik semua ini akan nanti kemungkinan besar eh, akan bekerja di perusahaan asuransi. Jadi sebetulnya selain pemasaran yang tadi kita bahas ya, sebetulnya target-target kita kalau kita bekerja sebagai di perusahaan asuransi apa sih? Tentu pasti ada bidang ya, ada bidang marketing, ada bidang underwriting, reinsurance, claim, keuangan, IT segala macam, sama seperti perusahaan lainnya. Tapi kalau kita bicara soal pemasaran sesuai dengan pelajaran hari ini manajemen pemasaran, sebetulnya kita bisa target-target penjualan kita kemana sih? Nasabah-nasabah kita yang kita bisa dapat jual dengan cepat apa sih? Banyak saluran pemasaran yang kita bisa jalankan, yaitu pertama yaitu pasti direct marketing. Berarti kita menjual langsung kepada eh, calon-calon nasabah kita. Itu namanya direct marketing. Yang kedua adalah banyak perusahaan asuransi yang memakai agent, yaitu agent-agent profesional. Karena agent-agent di asuransi itu adalah memang harus berlisensi sekarang. Malah sekarang ada peraturan harus mengikuti BNSP ya, yaitu pelatihan-pelatihan yang diakui oleh negara, tapi memang harus ada pelatihan dan pendidikan. Jadi agen-agen asuransi pun itu menjadi sumber-sumber kita untuk memasarkan produk-produk. Kemudian ada broker. Broker ini adalah mewakili sebetulnya kalau agent itu adalah mewakili perusahaan asuransi, ya mereka sebagai pekerja lepas, tidak bersalary, tidak bergaji, tetapi mereka mendapatkan komisi. Sedangkan kalau broker fungsinya adalah mewakili klien. Jadi sebetulnya dia mendapatkan fee seharusnya itu dari customer-nya. Tapi sekarang di Indonesia ini biasanya juga ada yang namanya brokerage ya. Jadi ada diskon buat klien, komisi ada buat agent, kemudian ini hanya cuma nama aja, brokerage itu untuk broker. Kemudian kita bisa juga melakukan penjualan itu ke bank. Bank juga banyak produk-produknya dan banyak kalau kita mau menjadi pemasaran melalui bank ya kita juga harus menjadi listed di bank. Kemudian kita bisa jual bundling produk itu kepada leasing, perusahaan leasing-leasing. Itu juga menjadi target market asuransi. Di bundling produknya yaitu menjamin
asuransi kendaraan bermotor ya, baik mobil maupun motor. Kemudian juga dibanding nanti dengan asuransi kecelakaan diri. Memang kecelakaan diri ini kalau satu-satu sulit ya untuk mendapatkan nasabah, tapi biasanya dengan memakai strategi main volume, nah itu bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Oke, mungkin saya serahkan kembali, mungkin sudah ada yang mau bertanya. Oke, di sini ada yang raise hand ya. Nabila Cahaya Mulki, boleh dipersilakan. Kita harus perkenalan dulu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nabila Cahaya Mulki. Saya izin bertanya, karena saya adalah seorang pelajar yang baru lulus SMK dan memulai menjadi anak mahasiswa. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara saya memilih produk asuransi kesehatan diri di banyaknya dunia digital yang banyak menawarkan produk kesehatan diri. Terima kasih, Bu. Ya, baik Nabila, saya langsung jawab ya. Jadi sebetulnya untuk ini bukan ini kesehatan ya. Jadi agak berbeda dengan personal accident kecelakaan diri. Kalau kesehatan itu biasanya perusahaan asuransi itu ada yang menjual untuk pribadi ya, artinya perorangan. Ada yang menjual untuk kelompok. Karena tidak semua perusahaan asuransi itu menjual untuk perorangan. Karena apa? Biasanya memang kenapa sih dinilai oleh perusahaan asuransi ini asuransi kesehatan ini sangat-sangat risiko. Karena memang begitu satu hari masuk ya, itu biasanya klaimnya lumayan banyak sih. Jadi bagaimana nanti adik Nabila memilih untuk asuransi kesehatan? Pertama yang seperti saya sebutkan, cek di websitenya mereka, apakah mereka memiliki izin dari OJK. Dan kebanyakan dan bisa masuk ke dalam pertama fitur OJK dulu deh. Ada list asuransi yang telah berlisensi. Nah, jadi kalau Mbak Adik Nabila mau milih, cek dulu di OJK, ya. Kemudian, oh asuransinya ini ada semua. Kemudian masuk ke websitenya. Silakan pilih ke website yang menjual asuransi kesehatan secara pribadi, gitu ya. Oke. Terus ada karena banyak perusahaan asuransi yang tadi saya bilang bahwa mereka biasa jualnya secara corporate. Jadi corporate itu artinya satu perusahaan itu ditutup oleh karyawan-karyawannya. Nah, itu cara memilih. Kemudian untuk memilih asuransi yang sehat, Adik Nabila, itu sebaiknya coba di apa ya? Dicek laporan keuangannya. Jadi di dalam website ya, itu biasanya ada laporan keuangan dan itu wajib setiap perusahaan asuransi itu menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya. Oke. Jadi setiap bulannya nanti dicek. Ada yang namanya RBC, Risk Based Capital. Nah, risk based capital artinya itu adalah perbandingan antara modal si perusahaan asuransi itu dengan kewajiban liability-nya dalam hal klaimnya. Oke. Dan RBC yang dipersyaratkan oleh OJK itulah ada RBC yang di atas 120%. Jadi nanti kalau adik Nabila melihat laporan RBC-nya itu mepet dengan 120%, artinya perusahaan itu harus segera tambah modal. Tetapi kalau RBC-nya sudah di atas 120, 130, 140, bahkan 200, mungkin ada 200, artinya perusahaannya sangat-sangat sehat dan sanggup untuk membayar. Jadi itu adalah trik ya. Pertama cek dulu kalau adik-adik belum tahu apa sih nama perusahaan asuransinya, cek ke website OJK, kemudian masuk ke website perusahaan asuransinya, cek RBC-nya. Berarti kalau RBC-nya di atas 120%, agak jauh gitu ya, jangan mepet 120. Kalau 120 ini memang diizinkan oleh OJK, tetapi agak riskan. Jadi kalau di atas 120, 125, 130, nah adik-adik boleh memilih perusahaan asuransinya, kemudian baru dicek mereka menjual untuk asuransi kesehatan untuk pribadi atau tidak. Demikian, semoga jelas. Oke. Selanjutnya Ibu ada penanya selanjutnya nih yang kedua.
Dari Ya, Muhammad Faizur Rahman, dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan pagi. nama saya Perkenalkan nama saya Muhammad Faidul Rahman. Saya murid Ya, dari Sekolah Al-Azhar. Saya ingin bertanya, sebagai pelajar nih, jenis asuransi apa yang harus saya milih? Jenis asuransi apa yang paling penting untuk saya miliki untuk sekarang ini? Terima kasih, Bu. oke. Baik, baik. Saya panggil Faisal. Faisal ya, saya panggil Faisal ya. Oke, adik Faisal. Jadi seperti tadi yang dibutuhkan, pertama kan kita harus protek diri kita dulu ya. Pertama yang harus beli, ya udah beli aja asuransi kecelakaan diri. Karena apalagi pelajar aktivitasnya sangat tinggi, ya bisa terjadi kecelakaan dimanapun. Jatuh dari tangga aja bisa dijamin ya. Kalau misalnya sampai patah, sampai atau harus diamputasi, itu yang penting adalah protek diri kita sendiri. Pertama, personal accident. Kedua, kalau mau kesehatan, ya. Kesehatan karena tadi sebetulnya kalau dengerin dari awal, kecelakaan diri yang sifatnya datangnya dari luar yang kita tidak bisa duga. Kita bisa ditabrak, itu sifatnya dari luar. Tapi kalau kesehatan adalah asuransi yang dari dalam. Juga kita nggak bisa juga. Ya, misalnya kita kena cancer, kita kena artinya apa, tipes, itu kan sesuatu yang kita tidak bisa cegah juga. Asuransi kesehatan yang kedua. Yang ketiga, tentunya nanti kalau sudah mulai bekerja, baru asuransi berikutnya bisa mengcover rumah, bisa mengcover mobil. Jadi menurut saran saya, dijamin dengan yang tadi presentasi sesuai dengan topik adalah asuransi kecelakaan diri. Itu sih. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih, Bu. Izin boleh tambahkan? Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Silvi gitu kan. Sangat menarik sih gitu kan tentang personal accident ini gitu kan. Tadi kan kami sih dari STMA Trisakti gitu kan yang tentang podcast tuh kami ada sendiri Bu. Gitu. Itu podcast Bagus. memang kita sudah siapkan sendiri podcast gitu. Nanti ada bagian humas yang menjalankan itu gitu kan tentang literasi tentang asuransi. Yang selanjutnya tentang personal accident ini mungkin sebagai informasi buat adik-adik semua dan rekan-rekan mahasiswa gitu. Mungkin kami sudah menjalankan di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi itu untuk personal accident semua mahasiswa yang ada di STMA. Gitu. Wah, Jadi mantap, Pak. personal accident, ya Pak. Hmm. Gitu. Personal accident, jadi semua mahasiswa itu sudah kami daftarkan gitu personal accident-nya gitu. Untuk setiap itu makanya kemarin ya mohon izin gitu dengan ada berita duka kemarin gitu mahasiswa kami yang kecelakaan gitu yang waktu di kereta di Bekasi gitu itu kami ternyata sudah kami urus personal accident-nya gitu kan itu gitu yang di Bekasi itu ada mahasiswa ya, diploma 3 gitu. Yang kecelakaan di kereta tertabrak itu dan kami proses itu dan kami berikan semua kepada si ahli warisnya gitu. Nah, jadi ya personal accident itu bahkan bukan hanya itu bahkan ada mahasiswa kami pernah waktu itu kena kejatuhan apa gitu kan ya udah kita bawa terus kita klaim personal accident gitu. Ya kalau diproteksi ya masa sekolah asuransi mahasiswa yang nggak diproteksi kan gitu jadinya. Itu sih yang kami itu sih Bu informasinya ya Jadi sudah dari saya. dirasakan manfaatnya ya. Ya, sudah dirasakan gitu. Jadi memang itu sudah include dari semua pembayaran mahasiswa kepada kampus dan kampus daftarkan biayanya. Itu sih Bu, terima kasih. Ya. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Selanjutnya teman-teman semua peserta mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Gimana peserta ada yang mau ditanyakan lagi ke berhubung Bu Silvi ini nanti explore aja, ditanya aja gitu kan Apapun, untuk mau asuransi apapun tuh apapun. siap apapun. Ya Bapak Ibu, kebetulan ada dari panitia kita sendiri, dari panitia Ya, webinar, silakan. ada yang ingin bertanya. Silakan Virel. Selamat pagi Ibu dan Pak Syarial. Nama saya Viral Danita Nursyafa. Biasanya saya dipanggil Viral dari Prodi S1 Manajemen 2024.
Di sini saya sebagai panitia, saya izin bertanya 2 pertanyaan, Bu. Mohon maaf. Boleh. Yang pertama, saya tertarik banget untuk menjadi seorang profesional nih, Bu. Jadi saya karena melihat Ibu, saya tertarik betul role model gitu ya, Bu, menjadi direktur marketing gitu. Jadi Ibu ada tips gak sih, Bu, gimana caranya supaya menjadi profesional direktur marketing? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, saya di kampus ini ikut MAPAKS, Bu, organisasi namanya Mahasiswa Penempuh Alam Keluarga Bersakti, di mana saya pasti akan melakukan naik gunung mungkin setahun sekali gitu, Bu. Nah, jadi bagaimana, Bu, tipsnya supaya saya membeli produk asuransi yang memang uh, sesuai dengan kebutuhan saya gitu, Bu, sebagai mahasiswa yang uh, suka naik gunung. Terima kasih, Bu. Baik. Oke, Firel, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau naik gunung yang dilakukan Firel itu kan bukan sebagai profesional ya, tapi sebagai kegiatan ya. Itu bisa saja dijamin oleh perusahaan asuransi kok. Jadi memang karena statusnya mahasiswa ya, bisa aja itu dijamin. Memang biasanya asuransi ini, asuransi kecelakaan diri, itu dimulai dari usia 17. Biasanya usia 17 sampai ke usia 60. Bisa nggak sih nanti kalau saya sudah 65 atau 70? Bisa. Ada yang beberapa perusahaan asuransi itu bisa tetapi dengan premi tambahan, jadi dikenakan loading. Kalau ditanya kenapa sih harus dijamin yang di usia 17 ke atas, bukan 17 ke bawah? Karena diasumsikan kalau 17 ke bawah itu masih ceroboh ya, jadi masih belum bisa menjaga diri. Contohnya kita lihat kayak anak-anak deh. Anak-anak SD aja nyebrang langsung lari aja. Jadi kesadaran dirinya untuk menjaga dirinya belum ada dan itu memang tidak dijamin oleh asuransi. Jadi dijamin oleh adalah usia yang di atas 17 sampai ke atas. Jadi sebetulnya viral itu bisa kok ditutup karena kegiatannya naik gunung ya. Sama ternyata saya juga suka naik gunung zaman dulu. Jadi tapi sekarang udah nggak kuat, usianya udah tua, dengkulnya udah nggak kuat nanti. Tapi itu tetap bisa dijamin ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan tips apa yang mau untuk jenjang karir berikutnya ya. Jadi kalau saya izin nih Pak Sarjal bahwa saya sharing Silakan sedikit Bu, ya silakan. soal gambaran buat adik-adik mahasiswa. Dulu cita-cita saya tidak bekerja di perusahaan asuransi. Jadi mungkin adik-adik saya mesti kasih tahu usia saya adalah 61 sekarang. Jadi pada zaman saya lulus, itu saya lulus tahun 89. Asuransi itu namanya masih nggak bagus. Asuransi nggak mau bayar klaim lah, asuransi inilah. Jadi saya saat itu tidak mau bekerja di perusahaan asuransi. Jadi saya saat itu zamannya orang mau bekerja di bank, maunya jadi bankers. Jadi saat itu saya ikut manajemen trainee suatu perusahaan ya, kemudian ternyata saya kemudian perusahaan itu kan memiliki banyak unit-unit perusahaannya, ada pabrik, ada finansial segala macam. Saya mau melamar menjadi banker dan saya melamarlah di perusahaan yang ternyata saya nggak lulus. Jadi banyak teman-teman manajemen trainee saya pada mencoba untuk melamar ke situ, tapi mereka juga terbatas ya, dari kalau nggak salah kelas saya itu 40 orang, 5 orang yang masuk ke bank. Nah, saya ditempatkanlah di perusahaan asuransi. Hati tidak nyaman, saat itu nama insuran masih kurang bagus ya, tahun 89 sampai 90 itu tidak bagus. Ya sudah, tetapi saran saya adalah kita ditempatkan dimanapun ya, kita bekerja dimanapun, apalagi Virel udah mau bekerja, oke saya mau di asuransi. Niatnya sudah, wah itu niat itu udah 90% tuh, tinggal usaha 10% menurut saya. Kalau saya saat itu niatnya 0%, tapi usaha saya yang saya gedein. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja ya, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan benar. Dan yang penting adalah bahwa kita pertama harus pelajari produk dulu. Kalau produk kita kuasai, pasti kita akan bisa menjawab pertanyaan apapun. Jadi contohnya waktu saya masih menjadi staff, saya sering diajak oleh atasan saya, ayo Sil temenin saya presentasi ke perusahaan apa gitu ya. Waduh, oke. Tapi saya memang sudah mulai menguasai produk. Akhirnya tiba-tiba atasan saya, kamu pergi aja deh sendiri
Waduh, saya levelnya masih kroco, levelnya staff. Saya harus menghadapi GM dan saya harus menghadapi direksi. Wah, kebat-kebit lah ya. Tapi semua pertanyaan saya jawab. Ada misalnya ada 1 atau 2 pertanyaan yang tidak saya bisa jawab. Saya sampaikan kepada klien, saya bilang, Pak, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini belum bisa saya jawab. Saya akan jawab setelah saya kembali dari kantor. Jadi kita mesti jujur, jangan ngecap, jangan buat salah. Nah, tetapi komitmennya adalah bahwa setelah kita kembali dari kantor, kita diskusi, kita harus segera menghubungi klien kita lagi. Jadi itu adalah komitmen. Jadi apa yang kita bilang nanti saya akan jawab, jawablah. Apa yang kita misalnya nanti saya penjelasan lebih lanjut, berikan lebih lanjut. Nah, dengan seringnya waktu, ya memang pertama bahwa produk knowledge harus tahu, ya. Kemudian bagaimana kita bersikap. Karena yang namanya kita sebagai awal-awal bekerja ya, itu kita yang harus menyesuaikan diri. Nggak boleh kita sombong, walaupun misalnya mungkin pekerja atasan kita mungkin masih naik motor, tapi karena kita dari keluarga berada kita naik mobil, nah itu kita tetap humble. Ya, bagaimana kita bersikap terhadap kakak-kakak di kantor, terhadap atasan-atasan kita. Saya kasih contoh begini. Misalnya, saya kasih contoh yang gampang ya. Kalau kita minta ke orang tua, misalnya kita mau nonton, Pak, Ma, saya mau nonton. Ngomongnya seperti itu. Keras, tapi tujuannya mau nonton. Atau kita bisa lakukan, Pak, Ma, boleh nggak saya nonton? Tujuannya sama, mau nonton, tapi penyampaiannya berbeda. Nah, bahasa-bahasa pekerja itu yang diperlukan nanti untuk adik-adik semuanya, itu dalam melakukan percakapan kita sehari-hari. Kita pasti tidak bisa menyenangkan semua teman-teman atau atasan kita di kantor. Tapi paling tidak 60% saja mereka suka sama kita akan disupport. Ya, jadi pembawaan yang baik, bicara yang baik, tujuannya sama kok. Ingin nonton atau ingin mendapat penjelasan, tapi cara penyampaian berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda. Dan tipsnya lagi, jangan sungkan untuk bertanya. Kalau nggak ngerti, tanya aja. Nggak ada yang namanya pertanyaan itu malu, nanti kelihatan bodoh. Tidak sama sekali. Justru kalau tidak bertanya, malah jadi bodoh. Oke, nah waktu dulu sama, saya dalam hal training, kebetulan saya ada 5 orang juga di dalam satu perusahaan itu. Saya ditempatkan itu karena tempatnya tidak ada ya, tapi baiknya perusahaan juga mereka mau menerima karyawan-karyawan baru dengan istilahnya kayak anak MT ya. Saya bekerja itu dimulai dengan 1 meja itu 5 kursi. Jadi kita semua anak-anak MT yang ditaruh di situ dengan sangat-sangat terbatas. Dengan sangat-sangat terbatas. Nggak boleh ngomel. Ya namanya kita mau belajar, terima. Jadi tadinya cuma 1 meja rame-rame, kemudian baru mulailah pembagian. Anda mau bagian apa? Kebetulan saat itu saya memilih bidangnya marketing dari awal. Kenapa? Mungkin kalau saya bagian keuangan, saya nggak balance kali ya bikin neraca. Jadi ntar raba ruginya nggak cocok. Karena pada waktu ditanya ya, pekerjaan apa yang paling tidak disukai? Saya langsung tulis accounting gitu ya. Tapi mungkin adik-adik punya bidang masing-masing ya, suka accounting. Tapi saya rasa sih, kalau saya pilih bidang accounting bisa nggak balance itu neraca. Jadi, nah kemudian memang saya memilih marketing. Nggak tahu kenapa, sebetulnya banyak hal menarik ya untuk di dalam perusahaan asuransi menjadi underwriting. Underwriting itu kan mengelola data, menilai suatu resiko, memberikan tarif, ya kan. Kemudian reinsurance itu kita berhubungan dengan perusahaan internasional, ya banyak bahasa Inggris kita nanti akan kepake kalau kita bekerja di reinsurance karena komunikasi kita itu dengan internasional. Kemudian kalau mungkin accounting, finance, IT itu biasa ya. Tetapi memang hal yang penting, sama satu, yang menarik juga bagian klaim. Jadi sebetulnya saya juga pengen kerja di bagian klaim. Kenapa? Klaim itu kita menganalisa ya bagaimana proses sebuah pabrik, kemudian kecelakaannya seperti apa, itu menarik.
Nah, untuk seperti karir ya, pertama saya dari level staff, tapi saya suka juga untuk melakukan survei. Coba deh, adik-adik bisa bayangin nggak? Jadi misalnya sebetulnya kita marketing ya, kemudian ada bagian surveyor, di perusahaan itu juga ada bagian surveyor. Dan saya selalu pengen ngikut untuk misalnya mereka saya ada nasabah pabrik, misalnya pabrik permen sampai saya pernah survei loh pabrik permen. Wah, begitu masuk wanginya bukan main. Jadi kesempatan kapan lagi kita bisa istilahnya masuk ke pabrik orang gitu ya. Dan kesempatan itu bisa saya dikasih kesempatan pada saat saya minta ikut. Jadi saya orangnya selalu proaktif. Saya mau dong ikut survei. Nah, disitulah saya belajar bagaimana proses produksinya supaya pada waktu saya sebagai marketing, saya pulang, saya menceritakan ke bagian underwriting, saya bisa cerita sendiri. Tidak tergantung kepada si surveyor. Bagaimana kita melihat misalnya ada pemadam kebakaran kah, jaraknya berapa jauh, kemudian alat pemadamnya ada berapa biji di situ kita nikmat. Sampai saya ke pabrik yang paling bau, yaitu penyamakan kulit. Wah, baunya bukan main. Tapi ini adalah kontras ya, satu wangi, satu bau. Dan di situ memang kita belajar banyak untuk masuk ke pabrik-pabrik. Itu yang saya lakukan untuk Virelia. Pada saat surveyor saya ikut. Kemudian pada saat klaim, saya juga mau belajar klaim. Jadi saya memang saat itu dinilai oleh atasan saya, ini anak kayaknya maunya ikut kemana-mana ya. Tapi saya misalnya kalau ada klaim, saya minta ikut untuk pabrik-pabrik besar. Atau misalnya ada, kan kita ada yang namanya police construction or risk ya, pembangunan. Misalnya ada yang collapse atau ada yang apa, itu saya minta ikut. Nah, di situ saya juga belajar. Jadi pada waktu kita diskusi juga dengan atasan kita di bagian klaim, kita bisa memberikan dari sudut pandang kita sendiri. Pasti kan ada orang klaim yang survei dan dari sudut pandang kita marketing yang survei. Nah, disitulah jadi kita perkaya ilmu dengan berbagai-bagai bidang. Survei ikut, klaim ikut. Jadi apapun saya ikut. Jadi orangnya mauan gitu ya. Dan satu adalah diberikan pekerjaan apapun oleh atasan adik-adik semua nanti jalankan dengan hati yang penuh ya. Kemudian dan jangan lupa smiling face. Karena balik lagi, seorang anak yang cemberut sama seorang anak yang senyum pasti disayang oleh anak yang senyum ya. Tidak untuk merubah diri kita. Saya juga tidak setuju. Adik-adik nanti akan menjilat ya. Bawakan kue untuk atasan, nggak perlu itu. Ya, jadi nggak usah keluarkan uang. Bawa kue lah, pujilah, nggak usah. Jadi tampilkan teman adik-adik semuanya apa adanya jati diri, tapi dengan sikap yang baik, bahasa yang baik, ya kan, smiling face. Dikasih pekerjaan apapun terima ambil. Kalau perlu pekerjaan sudah selesai, Pak, pekerjaan saya sudah selesai. Ada pekerjaan apa lagi, Pak? Itu yang saya lakukan. Jadi atasan nanti akan melihat, oh nih anak punya kapasitas besar. Ya, jadi kalau cuma dikasih satu pekerjaan begitu ya, terus kemudian udah selesai, biarin, saya males. Bisa, itu pilihan adik-adik nanti sekalian. Mau seperti itu atau mau belajar lebih banyak. Dan atasan itu akan melihat loh, ini anak yang dikasih pekerjaan, pekerjaannya telat, nggak selesai. Sama nih anak yang, Pak, kerjaan saya sudah selesai. Mau apa lagi Pak yang bisa saya bantu? Itu pasti akan mendapat penilaian yang cukup. Dan dari situ nanti akan naik. Tidak hanya kepada atasan, ya, tetapi yang namanya pekerjaan, relasi itu kepada semua bidang. Karena biasanya mungkin di company-company yang sekarang ya pada saat mau promosi itu akan ada silang pendapat. Misalnya Viral bagian marketing, nanti pasti akan ditanya itu oleh atasannya, sikap Viral ini terhadap orang underrating bagaimana? Oh, bagus. Ditanya soal klaim, oh iya tuh anak ini. Jadi untuk promosinya itu sangat cepat gitu loh. Jadi ya ini saya sharing aja untuk memotivasi, bukan untuk sombong ya. Saya sempat dalam 1 tahun itu promosi sampai 2 kali. Ya karena itu haus dengan pekerjaan. Tapi balik tidak boleh sombong dan nggak usah keluar duit ya. Bawa-bawa kue itu nggak perlu. Saya nggak pernah lakukan hal itu. Jadi kita apa adanya, kita explore apa istilahnya apa ya benefit bukan benefit tapi eh, kepintaran kita lah ya, dalam bahasa kepintaran kita, pengetahuan kita sampaikan secara verbal, secara body language, itu aja sih. Itu, semoga bisa cepat mengejar karir dengan baik. Semoga menjawab ya. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama.
Oh baik, selanjutnya ada juga dari panitia kita lagi nih Ibu. Ya, Dari silakan. Ahmad Zaki Ramadan, dipersilahkan. Ya, Mohon maaf Ibu, perkenalkan nama saya Mas Zaki Ramadan. Di sini saya mau bertanya, em, menurut Ibu, mana yang lebih baik untuk masa depan karir seseorang bekerja? Nah, menurut saya bekerja dengan gaji yang relatif kecil, tetapi memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, atau bekerja dengan gaji besar namun berada di lingkungan kerja yang toksik. Faktor apa yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi generasi muda dalam mengambil keputusan tersebut, Ibu? Terima kasih. oke. Jadi pertama, pekerjaan itu adalah rumah kita kedua. Ya, kita bekerja kurang lebih 8 jam di kantor. Di rumah kita paling cuma berapa jam ya, sisanya tidur, tidak berinteraksi. Jadi kalau saran saya lebih suka gaji kecil, tapi di kantor itu adalah nyaman, kita seperti keluarga. Karena kalau kita nggak nyaman, kita datang ke kantor aja pasti sudah bete. Bete itu membuat mood kita nggak bagus. Akhirnya ujung-ujungnya pekerjaan kita tidak tercapai. Tetapi pertama, jangan juga menjadi kutu loncat. Ya, artinya, aduh saya nyaman tapi gaji saya kecil, saya sudah 5 tahun gak naik gaji, tapi kebutuhan hidup saya perlu. Ya, sudah, melangkahlah, bicarakan dengan atasan. Saya biasanya begini, saya juga sebagai pimpinan, saya membebaskan anak-anak itu untuk istilahnya mau pindah nggak apa-apa, selama karirnya jauh lebih bagus. Tapi saya juga sebagai atasan, saya pingin mereka diskusi dulu, bukan menyampaikan kepada saya, nih Bu, saya resign. Karena pada saat resign, kalau udah resign, udah susah nih nego. Kadang-kadang kan karyawan ini sudah tanda tangan ya, OL dari perusahaan asuransi lain. Kalau kalian batalkan, agak sulit. Misalnya saya, oh iya masalahnya kenapa? Misalnya, iya Bu, saya sudah 5 tahun nggak naik gaji, kebutuhan saya sudah tidak cukup, kos saya sekian, bayar makan sekian, saya udah nggak cukup. Nah biasanya seorang atasan itu akan lihat, oke, saya akan coba naikkan ya khusus buat kamu. Mungkin karena perusahaan itu bisa saja masih tidak terlalu baik keuangannya, mungkin karena itu juga mereka tidak bisa menaikkan gaji karyawan karena banyak faktor. Ada karyawan yang ada perusahaan yang tiap kali naik gaji juga. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gaji besarnya pada saat promosi. Nah, biasanya seorang atasan itu akan lebih suka kalau misalnya berdiskusi. Pak Bu, belum lama saya ada ini istilahnya ada saya interview di perusahaan ini, gaji saya sekian, terus kemudian saya dapat jabatan ini. Nanti biasanya seorang atasan akan memberikan jalan. Waduh, kalau gajinya dia segini, di company kita belum bisa nih. Bisa saja dia akan merelakan eh, adik-adik ini untuk keluar. Ya udah nggak apa-apa, selama lebih bagus dan karyawan tempat adik bekerja itu belum bisa memberikan, dia akan merelakan. Atau tunggu sebentar, karena karirnya, maksudnya karena baik ya kerjanya, tunggu sebentar. Saya diskusi dengan perusahaan, bisa nggak ya menaikkan gaji sama atau kurang sedikit. Nah, di situ sometimes bisa diperlukan ya untuk komunikasi dengan atasan. Kecuali eh, Saki ini merasa bahwa udah ini perusahaan toksit, saya mau keluar nggak perlu diskusi, nggak apa-apa, udah keluarkan saja. Pindah cari tempat lebih baik gitu loh. Tapi yang perlu diingat adalah kenyamanan bekerja buat saya itu adalah penting. Karena itu adalah rumah kedua saya, tempat kita berinteraksi bisa 8 jam, bisa 10 jam dengan lembur. Di situ kita akan buang waktu lebih lama daripada di rumah. Ya itu jawaban saya. Semoga bisa menjawab Saki. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Wah, Bu Sylvia udah cerita nih semuanya deh ya. Semuanya pengalamannya, prosesnya gitu kan. Tapi memang perlu Bu, anak-anak sekarang memang harus diberikan experience seperti itu gitu kan. Memang saya sering kali berbicara gitu bahwa kita ya kan yang menentukan pilihan gitu. Tapi Ya, pilihan itu tidak akan bisa berulang gitu. Tapi betul. ketika kita pilihan itu bahasa kasarnya kayak mohon izin gitu ya Bu Sylvie bercerita seperti itu berarti apa? Semua itu proses ada ceritanya. Kalau semua Betul, Pak. datar-datar ada nggak ada ceritanya, nggak bisa dikasih sharing kepada orang lain. Saya sering kali ngomong, ya ketika kamu kuliah ini ya kamu ceritanya seperti ini.
Kalau kamu mau cepat selesai harus begini, kalau mau ini seperti ini, kalau kamu sambil magang seperti ini, nah itu punya cerita gitu. Jadi ya yang alami sekarang ya Gen Z itu memang butuh cerita, tetapi memang mereka itu kan ya tadi maunya cepat gitu kan, maunya apa instan, tetapi uh, minim experience seperti itu, gitu pengalaman itu sih Bu. Makasih Bu ceritanya biar Iya, mahasiswa kita sama-sama Pak. bisa Iya. termotivasi. Ya, memang semua harus Silakan. ngikutin proses, ya, Pak. Ya, memang semua harus ngikutin proses, nggak bisa langsung instan Ya, ya. Zaman anak ya, sekarang memang maunya cepat ya, tapi proses itu tetap harus dijalanin. ya, Tanpa proses itu betul. tidak bisa akan keluar output yang baik. Tapi maunya Ya, cepat. Kalau cepat pasti tidak teliti ya, kurang experience, mau pindah cepat gaji besar, kutu loncat. Nanti biasanya perusahaan itu juga akan lihat, waduh 1 tahun nih anak pindah mulu demi mendapatkan gaji. Nanti yang ya, menerimanya juga akan khawatir, kamu akan bekerja di saya 1 tahun lagi dong nih. Nah, jadi menurut saya pertama kali kerja ya, pada waktu saya penempatan itu saya bekerja 13 tahun. Di situ saya banyak belajar. Dan kebetulan di perusahaan saya bekerja itu dibiayai Pak. Jadi misalnya saya boleh mengambil mata istilahnya pendidikan ya, dan itu saya ambil ya, semua. Jadi pada waktu dulu mungkin kalau Bapak mungkin masih ingat ya, adik-adik saya nggak tahu, yang namanya LPAI ya Pak. Dulu namanya ya, LPAI ya. masih ada LPM. LPAI. Ya, LPAI. Dan itu mengenai masalah tentang underwriting dibahas ya, tentang banyak hal. Saya ngambil itu sampai 4 tahun loh, sampai 8 subjek saya ambil. Jadi setiap pulang kantor saya belajar. Jadi seminggu ada 2 kali dan kita dapat sertifikat. Jadi setiap 6 bulan selesai pendidikan itu saya dapat 1 sertifikat. Jadi sekarang saya punya 8 sertifikat dan saya cuma sertifikat saja. Kemudian saya diberikan kesempatan oleh perusahaan juga untuk mengambil di Amai ya. Jadi saya ambil semuanya sampai saya sekarang memiliki A2 IK. Ambil terus, nggak lulus, ambil lagi. Bukan berarti karena tidak lulus saya ngambil subjek lain, jangan. Effortnya berat untuk belajar lagi, jadi ambil saja dulu. Dan itu semua dibayarin perusahaan. Jadi saya ambil RPAI, dibayarin perusahaan, saya ambil Amai sampai ahli, dibayarin. Kemudian saya kebetulan saat itu juga ada pembiayaan tentang ANSIF ya. ANSIF dulu namanya Australian Industry, dan dibiayai, dan itu mahal dalam Australian dollar. Tapi karena dibayarin, ya saya ambil. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang memberikan kesempatan ya untuk pendidikan. Jadi itu semua yang menolong saya. Untuk teknik saya belajar di LPAI. Untuk teknik juga saya belajar di Amai. Sedangkan untuk yang dari luar negeri, pendidikan dari luar negeri, dulu ANSIF namanya, dulu Australian, sekarang udah ANSIF, itu ya gelar lah ya, sertifikat seperti itu. Jadi buat adik-adik nanti kalau sudah bekerja, itu diambil semua pendidikan, jarang loh kita pendidikan dibayari dan semua saya nggak keluar biaya sendiri. Perusahaan yang membayarkan buat saya semua. Gitu sih. Gitu Pak. terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Ya, Selanjutnya, mungkin dari teman-teman peserta masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ingin mengeluarkan pendapat tentang sesuatu, kita bisa berdiskusi di ruang virtual ini. Mungkin masih pada malu-malu ya Bapak, Ibu. Kita beri waktu 3 menit kali ya sebelum saya lanjut ke rundown berikutnya. Silakan teman-teman peserta yang masih ingin bertanya atau bingung, dipersilakan. Tanya apapun untuk persiapan bekerja nanti juga boleh kok. Apa yang harus dilakukan, mau bidang apa. Kebetulan kan ini banyak mahasiswa ya, banyak mahasiswa dari SMA. Silakan saja. Apa adik-adik ini semua sudah mulai ada gambaran, maksudnya nanti saya setelah lulus saya mau bekerja di asuransi di bidang misalnya saya mau di pemasaran. Kalau tadi kan Virel udah jelas ya, saya mau jadi marketing. Nah yang lain-lain apakah sudah punya gambaran saya mau kerja di underwriting, bagian klaim, bagian survei, bagian apapun, itu udah ada bayangan belum? Atau mau tanya misalnya underwriting apa sih pekerjaannya? Boleh-boleh aja, yuk bebas.
Untuk persiapan nanti adik-adik kerja di insurance. Ya, izin Bu, saya mau informasikan juga sih sebenarnya dari kami gitu, dari prodi gitu kan. Mungkin kalau dulu kita kuliah kan skripsi, ijazah gitu kan, sama transkrip nilai gitu kan, itu kan itu aja. Nah, justru di kami mahasiswa itu supaya dia dapat soft skill gitu di luar dari hard skillnya dia gitu kan, mereka harus wajib ikut seminar seperti ini gitu. Dan seminar ini nanti ada ya, gitu. Nah, poin itu untuk menjadi prasyarat dia untuk daftar bidang. Jadi kan punya pengetahuan di bidang webinar A, webinar B, webinar C, dan itu ada poinnya. Gitu. Nah, itu kami masukkan dalam yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu untuk si mahasiswa tersebut kami bekali itu. Bahkan kalau mereka yang ikut, misalnya kami pernah kerjasama dengan sertifikasi BNSP itu sempat ada yang sudah dapat sertifikasi BNSP. Oh, ada ya. Dan ada Bu, itu sertifikasi BNSP. Nah, itu terus sama juga kami ke depannya gitu kan, itu bahkan bukan hanya 3 dokumen ijazah transkrip dengan SKPI, tetapi ada dokumen yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan gitu. Apa itu, Pak? Jadi maksudnya capaian jadi nanti setiap profil mahasiswa punya CPL sendiri, misalnya capaian pembelajaran lulusan sesuai yang kami buat dalam kurikulum. Oh, dia capaian dia punya kemampuan yang capaian 1 sampai 12 itu berapa persen dia punya kemampuan itu. Dan di deskripsinya nanti kita tampilkan ke dalam pembagian dalam ijazah tersebut. Jadi si pihak perusahaan dan melihat si CPL-nya, oh dia punya soft skill-nya di sini, oh dia punya kemampuannya di sini, semua sudah di soft skill-nya di SKPI, kemampuan akademiknya di CPL. Selama ini kan cuma melihat transkrip nilai aja, tetapi deskripsinya nggak ada. Gitu. Nah, kita akan tampilkan deskripsi itu gitu, di setiap capaian pembelajaran per mahasiswa. Nah, itu kami usahakan yang disebut dengan iya, betul. Jadi yang disebut dengan kurikulum OBE, Outcome Based Education, begitu Bu. Jadi si pihak industri bisa lihat, oh ini CPL-nya begini, oh ini oh dia kemampuannya ternyata lebih ke underwriting gitu, karena mata kuliah underwriting-nya banyak yang nilainya bagus, jadi capaiannya, atau dia ke claim, ya apa. Nah, itu kami sampaikan juga nanti di kurikulum OBE gitu. Makanya hari ini kami sedang godok itu semua untuk kurikulum tahun 2026 ini gitu kan, sesuai dengan permintaan regulasinya, sesuai dengan permintaan dari SKKNI-nya gitu kan, perasuransian, sesuai dari industrinya. Nah, kita padukan gitu kan, dan hasilnya ini yang kita dapat, nanti setiap 3 tahun kita review lagi. Itu sih. Wah, keren ya Pak, sekarang pendidikan udah beda dengan zaman dulu ya. Iya, dulu kan ijazah terakhir udah selesai gitu. Nah, sekarang ya, enggak. Betul. Jadi mempermudah si dunia industri itu melihat si profil mahasiswa dari sudutnya soft skill SKP. Oh, dia sering tadi ikut pencipta alam, oh dia ikut seminar ini gitu, oh dia ikut seminar motivasi, oh dia itu kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa, itu ada di SKPI. Tetapi hard skill-nya nanti kita katakan dalam itu. Jadi ya itulah. Kalau nggak begitu, akhirnya nantinya lama-lama kan dunia industri dengan akademisinya link and match-nya ketemu gitu kan. Akhirnya SDM yang kita inginkan ya kan oleh industri bisa tercapai semua. Itu sih. Iya, betul. Jadi jelas ya Pak, lebih jelas perusahaan juga pada waktu itu sudah jelas untuk penempatan di mananya. Tapi mungkin tadi nyambung yang Viral tanya ya. Viral kan pengen jadi marketing ya. Kebetulan Viral masuk ke perusahaan yang Viral pengen gitu ya. Wah, ini perusahaan asuransi ya, saya pengen banget bekerja di situ. Tetapi tidak ada kesempatan, marketing saat itu lagi penuh. Menurut saya, masuk dulu Viral. Ya, belajar dulu aja. Misalnya saat ditanya, oh ini ada, saya sekarang kosongnya tuh di bidang underwriting. Gak apa-apa, saya mau belajar. Ambil dulu, belajar 1 tahun, 2 tahun. Terus nanti misalnya setahun minta pindah. Di awal ngomong, boleh nggak nanti saya sebetulnya keinginan menjadi marketing. Tapi karena di sini ada, saya mau belajar. Ambil dulu. Kebetulan perusahaannya mungkin yang Viral mau gitu ya. Ya udah ambil dulu aja. Gak ada salah ya seperti saya. Saya ditaruh di asuransi. Aduh, waktu dulu ya. Tapi apapun kita ditempatkan, kita belajar, gali ilmunya, ambil pendidikannya, kita akan kuat di semua bidang. Jadi pengetahuannya kuat, prakteknya kuat. Habis itu Viral jadi marketing malah lebih punya
background underwriting, jadi ceritanya bisa lebih panjang lagi gitu. Jadi jangan terpaku pada saya mau marketing, saya tetap jadi marketing. Ya kecuali kalau saya mengatakan ya, kalau Bapak Ibu taruh saya di accounting, nanti neraca Bapak Ibu nggak balance loh. Nah itu boleh ditolak. Tapi kalau untuk yang umum-umum, ambil aja. Tidak ada istilahnya tidak ada apa ya untuk kita tolak ya dalam hidup ya. Jalanin aja apa adanya gitu. Ya. Iya, Bu. Jadi sangat menarik sih di marketing itu memang sangat menarik. Memang yang tadi Ibu sampaikan itu kan produk knowledge-nya dulu kita kuasai kan. Nah, produk knowledge-nya kita kuasai, kira-kira apa nih yang akan kita jual produk knowledge-nya ini gitu kan. Biasanya Betul, kalau Pak. misal tadi, kayak personal accident ini lebih cocok kemana sih nih gitu kan. Nah, coba deh kita misalnya ke edukasi atau misalnya ke UMKM atau apa, tapi kan setidaknya produk knowledge-nya kita ketemu. Gitu. Karena yang namanya Iya. asuransi jangan berpikir saya bahasanya harus closing gitu kan, atau misalnya harus ini, tetapi tidak memikirkan bagian si underwriting. Padahal kita harus tahu proses minimal, kita tahu bukan kitanya itu mahir di situ, minimal kita tahu proses bisnis. Oh, ternyata dari underwriting gitu kan dia akan buat, dia akan ini baru ke kami gitu ke marketing, dari marketing oh nanti apalagi ke bagian klaimnya berhubungannya kan gitu. Jadi bisnis proses itu ya satu ekosistem yang mungkin ya bahasa kasar kita nggak mahir di bidang lain, tetapi kita tahu proses itu yang akhirnya tidak ada tadi saya marketing aja saya harus sekian gini, tapi yang lain dicuekin ya nggak bisa juga sih. Gitu. Nggak bisa, Itu sih betul, ya, betul, Pak. ya bahasa kasarnya kalau mungkin banyak orang yang ibaratnya disebut dengan inkubator bisnis gitu kan, nah, itu yang orang bisa pahami itu sih. Itu jadi ya Betul, Pak. mahasiswa ya tadi benar Bu, maksudnya yang Bu Silvi pengalaman itu ya kita jangan berpikir saya seorang marketing ya udah yang lain nggak bisa. Ya, seorang underwriting juga kan dia punya prosedur sendiri gitu kan. Punya Prosedur itu KPI yang kita sendiri ya, dia Pak. Iya, KPI betul. itu masih ada. KPI-nya sendiri Patokan-patokan juga. kurang lebihnya ada, ya. Betul, itu sih jadi ya Iya. sama halnya gitu ya bahasa kasarnya saya tidak akan berjalan kalau misal saya tidak memenuhi di bidang KPI-nya sih underwriting gitu loh. Jangan underwriting Uber tapi dokumen dari marketingnya kurang lengkap kan begitu. Nggak ada. Nah itu Ya, kan betul, gitu betul, loh. Pak. Dan, Karena memang gitu. Jadi udah lengkap. iya, kalau kita Ya diskusi Bu. ya Pak, dunia pendidikan ya saat kita kuliah, saat kita sekolah dengan dunia kerja tuh sangat bertolak belakang, sangat beda. Ya. Kalau kita kan di sini tidak ada unsur kepentingan ya Pak ya, tapi kalau kita udah bekerja ada unsur kepentingan. Kepentingan departemen lain yang menjaga KPI-nya, kepentingan untuk menjaga supaya company tetap sehat. Dia nggak mungkin terima bisnis yang jelek ya, gudang-gudang yang berantakan, misalnya itu pasti ditolak oleh underwriting dan kita nggak bisa paksa gitu sih. Ya, terima kasih Bu, terima kasih biar mahasiswa insight-nya. Silakan. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ada yang bertanya lagi nih dari peserta dari Sandya. Boleh dipersilahkan. Baik, selamat pagi Ibu dan Pak Syarial. Selamat pagi. Sebelumnya saya izin minta pendapat Bu. Setelah lulus nanti, sertifikat mana yang menurut Ibu itu sebaiknya saya ambil terlebih dahulu agar dapat mendukung kemajuan karir saya di masa depan. Terima kasih Bu. Baik, jadi sebetulnya saya mesti cek juga ya. Jadi sekarang di peraturan OJK, setiap pembukaan cabang ya, untuk cabang ya, cabang terus sama di kantor pusat itu membutuhkan ada yang namanya tenaga ahli. Itu diperlukan sampai sekarang. Jadi perusahaan asuransi tidak akan pernah bisa membuka cabang tanpa ada gelar A3IK. Nah, ini saya bicara karena sesuai aturan OJK saja. Tapi kalau sebagai kantor marketing, dia bisa membuka. Tetapi untuk tenaga ahli, itu harus ambil sertifikat di AMAI. Nah, AMAI itu memiliki yang namanya Ajun Asuransi, kalau nggak salah itu ada 6 subjek. Kemudian naik lagi kepada ahli asuransi. Jadi kurang lebih itu ada 12 ya. Diikutin saja pendidikannya setahun 1 atau setahun 2, apalagi sekarang ujiannya itu dengan secara online ya, jadi bisa ikut bebas. Kalau dulu saya ikut ujian AMAI untuk memiliki gelar Ajun Ahli, itu hanya ada kesempatan setahun tuh 2 kali. Sekarang online
bisa cepat. Ya, jadi ambil itu aja. Sekarang kalau mau ambil juga bisa ya. Jadi kita persiapkan nanti pada saat lulus dari SMA Trisakti sudah memiliki gelar Ajun Asuransi minimal. Jadi jangan buang-buang waktu. Jadi perkaya, memang kadang-kadang gini ya. Banyak orang bilang, cuma gelar doang, ujung-ujungnya lupa semua. Ya memang lupa sih ya. Kadang-kadang ditanya lagi saya juga lupa teori ya. Namanya apalagi kita mungkin masih ada istilah nggak sih, sistem kebut semalam, SKS gitu. Nah jadi baru belajar pas itu masih ada. Nah tetapi gelar itu diperlukan oleh industri. Industri yang memerlukan gelar itu seperti tadi Pak Syarial bilang, ada BNSP ya, jadi ada SKKNI-nya, ya itu gelar yang diperlukan oleh industri. Jadi mau tidak mau kita harus ikuti. Jangan cuma berpikir, saya udah tahu semua, nggak usah gelar pun saya bisa jawab, saya udah ahli. Nggak bisa. Namanya ada aturan, dibikin oleh regulator, dibikin oleh negara, ya diikuti. Jadi untuk tadi siapa namanya? Dia. Jadi yang nanya siapa? Lupa. Sandia, Sandia. Ibu. Sandia, untuk Sandia, saran saya ambil gelar yang diperlukan oleh industri. Cobalah. Jadi ambil tenaga ahli. Itu yang paling diperlukan saat ini. Yang kedua, kalau adik-adik ini pintar matematikanya, ambil aktuaris. Ujian aktuaris. Ya. Kalau saya sudah berkibar itu bendera putih. Matematika saya jelek. Jadi saya nggak jago. Nah, kalau adik-adik pintar matematikanya dan kebetulan kan ini adik-adik kan masih mungkin, saya nggak tahu Pak Srial, ini dapat matematika ya kalau di SMA? Ada Bu, Dapat? ada. Kalau Oh ada. di ada di S1 itu gitu kan. Nah, itu Uh-uh. ada konsentrasi manajemen aktuaria, Bu. Oh, oke. Konsentrasi Nah, manajemen aktuaria. ambillah aktuaria, Pak. Sekarang aktuari gelarnya gajinya tinggi. Waduh, jadi karena sangat langka ya. Saya aja yang sudah sekian tahun saya nyerah. Karena saya pada namanya dia kan ada Persatuan Aktuari Indonesia. Nanti adik-adik googling aja. Di situ waktu dulu sih saya ngecek tuh ada contoh soal. Dan soal matematikanya itu matematika SMA. Jadi, waduh, saya aktuari ini kan baru rame di industri kan kurang lebih 10 tahun ini ya. Aduh, ilmu saya udah saya kembalikan sama si guru ya. Jadi otaknya udah nggak ada ilmu sama sekali soal matematik. Lihat soalnya, wah bisa-bisa nol. Nah, kebetulan di kampus sekarang masih ada, apalagi SMA mungkin matematikanya masih ingat. Ini saatnya adik-adik ambil aktuari. Ya, ambil ujiannya. Kalau nggak salah mereka di PAI setahun juga 2 kali deh. Jadi yang matematikanya bagus, ambil langsung aktuari, gajinya gede loh. Kalau dia masih belum, dia kan juga ada tahapan ya. Kalau untuk dia punya ijazah yang namanya aktuari junior ya, itu aja gajinya nih mengiming-imingi nih. Itu bisa 30 juta loh. Langsung. Apalagi adik-adik sudah lulus pengetahuan asuransinya lengkap, terus punya aktuari junior ya, langsung minta gaji. Memang pengalamannya minim. Mungkin gajinya turun dikit karena pengalaman adik-adik kan nol, belum pernah bisa menandatangani, belum tahu bagaimana hitungan. Nah, itu masih bisa dinego. Tapi adik-adik kalau sudah pintar pindah kerja itu langsung gajinya tinggi. Kalau udah senior ya, sudah ajun, itu gajinya mirip setara direksi. Minimal 50 juta sudah di tangan. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu, kalau ada waktu ya ambil kursus-kursus deh. Memang kita juga butuh ya namanya healing ya, Sabtu Minggu healing ya udah nggak apa-apa, Sabtu Minggu healing is okay. Tapi hari-hari Senin sampai Jumat kalau masih ada waktu kosong belajar untuk persiapan nanti pasti akan lebih cepat. Apalagi zaman sekarang dibutuhkan aktuari, aktuari ini masih dibutuhkan loh. Masih kita ya di industri masih ambil-ambilan dari company lain. Aktuari di company saya dicuri orang, saya ngambil, saya curi dari aktuari orang lain. Itu saking kurangnya aktuari. Jadi yang matematikanya bagus, saya sangat encourage adik-adik ambil gelar itu. Itu sih. Gitu setuju Pak Syarial ya? Setuju Bu, setuju. Apalagi adik-adik mahasiswa gitu, kalau memang tadi ikut sertifikasi gitu kan dari AAMAI gitu kan, mungkin dengan biaya sendiri, tetapi biayanya itu memang lebih murah kalau memang status sebagai mahasiswa dibanding di luar mahasiswa. Gitu. Jadi kesempatan dicicil sambil kuliah berapa subjek, gitu. Pas sudah kerja tinggal berapa subjek lagi, ya akhirnya karir kita bisa dibentuk sendiri.
Itu sih. Dan bisa lebih cepat. Ya, dan bisa lebih Iya, cepat. lebih cepat. Yang penting persiapkan diri kita lah dengan segala ilmu Ya, pengetahuan ya. ya. Makanya saya pernah kuliah saya bilang kalau kamu mau eh, yang kamu harus lakukan adalah kamu harus rebranding diri kita sendiri. Saya branding saya Setuju, ini Pak. saya mau gitu. Dimulai dari kamu kuliah dari situ kenapa? Semakin banyak orang belajar gitu kan berarti kita akan semakin tahu kekurangan itu dan akhirnya kita rebranding. Oh saya maunya tadi bela ke marketing, ya udah belajar marketing. Makanya saya sering kali kalau memang ibaratnya saya ngajar tuh ada yang ibaratnya kalau yang konvensional disebut dengan pipeline gitu kan. Pipeline-nya Ya. seperti apa gitu. Tapi kalau yang sekarang anak Gen Z ada digital marketing, ibaratnya AIDA-nya seperti apa, saya kasih pengetahuan itu. Gitu. Jadi biar mereka itu di mana dia harus bisa yang sifatnya offline, di mana sifatnya online. Sudah bisa pengetahuan itu sudah ada. Itu sih Bu. Gitu. Jadi ya, Ya. ya gitu. Memang dinamis lah kita itu selalu dinamis, tetapi setidaknya basicnya harus kuat dulu walaupun dinamis. Setuju banget, Pak. Ya. Silakan, ada lagi? Baik, terima kasih Ibu dan Pak Syarial atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias bertanya. Kami dari panitia mohon maaf tidak dapat menerima semua pertanyaan dari teman-teman sekalian dikarenakan adanya batas waktu. Sebelum saya tutup, izinkan saya sebagai MC memberikan kesimpulan dari materi webinar dan diskusi kita hari ini. Saya sempat mencatat beberapa materi penjelasan yang telah diberikan oleh Ibu Sylvie, bahwa melindungi masa depan tidak hanya dilakukan dengan bekerja keras, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi risiko yang tidak terduga. Asuransi personal accident ini hadir sebagai salah satu bentuk perlindungan yang relevan bagi generasi muda, terutama di tengah gaya hidup yang aktif dan dinamis. Semoga wawasan yang telah diperoleh hari ini dapat menjadi bekal untuk lebih memahami pentingnya proteksi diri dan pengelolaan risiko sejak dini. Teman-teman, diharapkan untuk on kamera Zoom dengan menggunakan background Zoom yang kami berikan, karena kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum link absensi akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Boleh teman-teman di-on-kan kameranya sebentar? Kita ada sesi dokumentasi. Ya silakan adik-adik mahasiswa on cam gitu biar kita punya dokumentasi gitu kan. Nanti panitia yang akan memberikan sertifikatnya sesuai dengan absensi presensi hari ini. Iya, betul sekali Bapak. Boleh teman-teman semuanya di-on-kan kameranya. Bisa multi kayak gitu? Ini biasa nih Pak ya. Kalau dalam seminar biasanya nyala, tapi orangnya ngelayap kemana-mana nih. Ya itulah Bu. Ya Bu, ya Bu. Tapi panitia Kita tetap tunggu dulu semangat ya. ya. Kalau udah tetap semangat. Itu biasanya kita tunggu dulu nih orangnya kemana-mana nih. Iya. Mungkin kita tunggu 5 menit kali ya Bapak Ibu untuk teman-teman Iya, peserta boleh. boleh on cam. Nah, sambil nunggu nih 5 menit. Jadi misalnya nanti adik-adik bekerja ya, bekerja, terus kemudian ada Zoom meeting ya. Ini penting sekali bahwa dalam Zoom meeting apapun itu tidak boleh harus wajahnya nongol ya. Karena ini pasti nanti atasannya yang memimpin gitu. Karena ini kadang-kadang saya juga kalau ada rapat, saya minta semua juga pada on cam. Kenapa?
saya pengen mereka konsen karena kalau mereka nggak sampaikan wajah, pasti ntar dia kerja apa, positifnya ya dia kerja, sisanya dia main game atau apa, atau lagi kerja apa, atau nge-live kemana. Jadi saya cuma selalu menyarankan semua namanya kita Zoom meeting ya wajah kita nongol. Kalau wajahnya nggak nongol, kita WA calling aja. Saya bilang begitu. Ya itulah challenge. Jadi nanti untuk adik-adik yang bekerja yang namanya Zoom tetap wajahnya nongol ya itu akan mempengaruhi penilaian kok dalam hal itu kecil ya masalahnya kecil ya tapi itu akan nanti akan dilihat oleh atasan ya kan oh ya nih anak dia konsen jadi ada Zoom meeting wajahnya nongol ya seperti itu ini tips-tips kecil lah ya tipis-tipis tips tipis-tipis ya Pak Sarial ya. Ya, Bu, ya, Bu. Mungkin sudah kali ya segini yang on kamera. Ibu Bapak, boleh saya izin bilang 1, 2, 3. Boleh gaya bebas kali ya Bapak Ibu. 1, Apa nih, apa? 2, 3. Boleh kali ya gaya P kali ya Bapak Ibu. Dengan Apa sesuai tuh tema kayak kami. Gaya P seperti ini. Seperti gini? ini. Iya, betul sekali. Ini Seperti nggak? ini Apa ya. begini apa begini? Begini boleh, Begini. bebas senyamannya Ibu Bapak. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman peserta yang sudah hadir dan juga on kameranya. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, kembali saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Sylvie Setiawan atas waktu, dedikasi, dan ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat yang luas. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta mengisi link absensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom untuk penerbitan sertifikat digital. Terima kasih juga kepada Bapak Syarial yang sudah menemani dari awal Zoom sampai akhir. Saya Dwina Rizka Izati selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan tutur kata selama memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda semua. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu, kasih teman-teman Pak peserta Rizky, semuanya. panitia semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Dadah Ibu, Bapak. Dadah. Jadi izin live ya. Ya, Ibu. Dipersilahkan. Saya izin live ya semuanya. Good luck ya, berhasil semuanya. Ya, makasih Terima kasih semuanya. Bapak. Terima kasih Bapak. Kasih banyak ya Ipo. Ya, sama-sama. Thank you juga.